Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimanakah kabarnya hari ini? Ya, semoga anak-anak selalu sehat ya, walaupun di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tetap jaga jarak dan pakai masker ketika ingin berpergian dimanapun dan kapanpun berada. Ya baiklah, di minggu yang lalu kita telah membahas materi terkait pencatatan transaksi penjualan barang dagang secara kredit, wesel, dan penjualan angsuran. Nah, untuk di pertemuan minggu ini kita akan belajar terkait metode penghapusan piutang. Ya, dalam penghapusan piutang sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan metode langsung, dan yang kedua dengan metode tidak langsung, atau dengan metode cadangan kerugian piutang. Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, yang dimana akhirnya adalah penghapusan piutang yang tidak tertagih. Di metode langsung tidak menerapkan cadangan, dalam arti hanya akan dijurnal ketika mengetahui ada piutang tidak tertagih. Dengan kata lain, piutang akan dihapus ketika memang sudah pasti tidak tertagih. Dan apabila masih ragu, manajemen bisa memutuskan untuk membiarkan piutang tersebut. Nah, hal ini tentu membuat pembukuan terkesan lebih baik, karena seolah-olah piutang masih ada. Padahal kan piutang itu merupakan komponen aktiva lancar. Apabila piutang semua tidak dapat tertagih, tentu dampaknya kepada arus kas perusahaan. Dan ini cukup bahaya, karena bisa membuat perusahaan tidak liquid. Berbeda dengan metode tidak langsung. Metode ini mencatat cadangan, yang berarti perusahaan sudah menganggarkan kerugian piutang tak tertagih, walaupun piutang tersebut belum tentu tidak tertagih. Sehingga pencatatan metode tidak langsung ini lebih konservatif. Dan jika dilihat, tentu pencatatan metode tidak langsung ini lebih baik, karena kita bisa tahu atau memiliki gambaran. Dari nilai piutang keseluruhan, kira-kira berapa sih yang merupakan piutang yang benar-benar bisa tertagih? Berbeda dengan metode langsung. Kita asumsikan piutangnya semua bisa tertagih, padahal kan belum tentu. Jadi, apakah suatu perusahaan harus menggunakan metode tidak langsung saja karena lebih baik? Ini belum tentu ya anak-anak. Metode langsung juga bagus, tapi dengan syarat selama ini pembayarannya lancar. Jadi tidak apa-apa kalau ingin menggunakan metode langsung. Tetapi kalau pembayarannya tidak lancar dan cukup sering, lebih baik menggunakan metode tidak langsung. Dan pada saat penyisian cadangan, itu ada metodenya tersendiri. Jadi tidak langsung disisihkan begitu saja. Ada dasarnya. Nah, bagaimanakah cara menyisihkan piutang tersebut? Di sini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode taksasi dan yang kedua ada metode analisa umur piutang. Apa sih metode taksasi itu? Nah, yakni mentaksasi persentase, baik dari saldo piutang maupun saldo penjualan. Yang kedua adalah metode analisa umur piutang atau melihat umur piutang. Ini yang paling baik, karena jika umur piutang terlalu lama, biasanya kan diasumsikan sudah tidak tertagih, jadi dianggap menjadi cadangan kerugian piutang. Nah, supaya lebih jelas, kita akan masuk ke contoh soalnya. Yang pertama, soal dengan metode langsung. Sampai dengan tanggal 30 Januari 2020, terdapat penjualan kredit senilai 10 juta. Ternyata pada tanggal 30 Juni 2020, hanya 9.750.000 yang dapat tertagih. Sisanya tidak dapat tertagih lagi. Buatlah jurnalnya. Nah, sampai sini jangan bingung ya anak-anak. Kita buat dulu apa yang bisa di jurnal. Di soal tadi sudah dijelaskan bahwa tanggal 30 Januari 2020 diketahui ada penjualan kredit senilai 10 juta. Nah, kita catat dulu piutang pada penjualan. Kenapa? Karena penjualan secara kredit. Nah, kita catat piutangnya debit dan penjualannya kredit 10 juta. Nah, untuk tanggal 30 Juni 2020, 9.750.000 ternyata piutangnya dapat tertagih. Nah, ketika piutang dapat tertagih berarti kan uang kita nambah. Jadinya kas kita bertambah 9.750. Kas debit 9.750. Nah, sampai di sini kan piutangnya masih kurang 250 lagi. Ini berasal dari 10 juta tadi kurangi 9.750.
Nah, ini yang 250 ini ternyata tidak bisa tertagih lagi. Nah, untuk jurnalnya adalah di kolom kredit tentunya ada piutang sebesar 10 juta karena piutangnya sudah lunas. Dan untuk debit satunya lagi apa? Karena ini menggunakan metode langsung, di sini tidak ada cadangan-cadangan lagi. Jadi langsung dihapus piutangnya. Nah, untuk jurnalnya adalah beban penghapusan piutang atau kerugian piutang tidak tertagih di debit sebesar 250.000. Nah, tetapi seandainya pada tanggal 1 Oktober dibayar, nah maka jurnalnya adalah pada tanggal 1 Oktober 2020 kas di debit 250 dan beban penghapusan piutang atau kerugian piutang tidak tertagih di kredit 250. Nah, di sini kan tampak bahwa pencatatan yang kita lakukan adalah pencatatan ketika terjadinya transaksi. Tidak ada pencadangan. Dan jika anak-anak lihat, pada bulan Februari sampai dengan pada bulan Mei, kita anggap piutang tersebut masih bisa ditagih secara penuh. Padahal yang dapat ditagih hanya sebagian saja. Seandainya kita lihat langsung kondisi piutangnya, maka asumsi kita piutangnya lancar. Padahal kan belum tentu juga. Nah, ini adalah salah satu kelemahan metode langsung. Namun jika piutang usaha semuanya lancar, tentu tidak akan menjadi masalah besar. Yang selanjutnya adalah dengan menggunakan metode tidak langsung, yakni menggunakan metode taksasi. Ini soalnya sama ya, sampai pada tanggal 30 Januari 2020, terdapat penjualan kredit senilai 10 juta. Perusahaan membuat asumsi cadangan kerugian piutang sebesar 5%. Ternyata pada tanggal 30 Juni 2020 hanya 9.750.000 yang dapat tertagih. Sisanya tidak dapat tertagih lagi. Buatlah jurnalnya. Nah, untuk jurnal penjualan kredit di tanggal 30 adalah piutang pada penjualan lagi, yakni piutang debit 10 juta dan penjualannya kredit 10 juta. Nah, selanjutnya perusahaan kan sudah membuat asumsi cadangan kerugian piutang sebesar 5%. Nah, di sini berarti perusahaan sudah menganggap dari 10 juta itu 5%-nya tidak tertagih lagi. Tetapi perusahaan membuatnya dalam akun cadangan. Jadi nggak langsung dihapus begitu saja. Kalau dihapuskan piutangnya di kredit. Kalau ini enggak, asumsinya ke cadangan. Jadi piutangnya tetap 10 juta, cuma di sini ada cadangannya. Nah, bagaimana sih jurnalnya? Nah, tadi kan sudah diasumsikan bahwa 5% akan menjadi cadangan. Dalam artian, dia sudah mengikhlaskan kalau 5% tidak bakal tertagih. Jadi debitnya adalah kerugian piutang tidak tertagih 500.000 dan cadangan kerugian piutang 500.000. Nah, 500.000 itu dari mana? Itu berasal dari 5% kali 10 juta. Nah, di sini piutangnya tetap 10 juta ya, tetapi membuat pos baru yang namanya cadangan kerugian piutang. Nah, untuk di tanggal 30 Juni 2020, ternyata hanya 9.750.000 yang dapat tertagih. Sisanya tidak dapat tertagih lagi. Nah, untuk jurnal piutang tertagihnya kas debit 9.750 dan piutang kredit 9.750. Dan untuk piutang tak tertagihnya, cadangan kerugian piutang 250 dan piutang kredit 250. Nah, seandainya di tanggal 1 Oktober dibayar 250, maka jurnalnya menjadi kas bertambah atau debit 250 dan cadangan kerugian piutang kredit 250. Nah, disinilah letak perbedaannya. Di metode tidak langsung, dia lebih dulu mengakui beban dari asumsi yang dibuat atas kerugian piutang tak tertagih. Sedangkan di metode langsung, dia akan benar-benar diakui sebagai beban ketika piutang benar-benar tidak tertagih. Contoh soal yang ketiga adalah dengan menggunakan metode analisa umur piutang. Nah, dalam metode ini sebenarnya ada tabel yang berisi umur piutang, namun kita akan membuatnya lebih simpel. Soalnya, sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dicek ternyata saldo piutang ada sebesar 50 juta. Dari 50 juta tersebut, didapat umur 30 hari 30 juta, umur 60 hari 15 juta,
umur di atas 90 hari 15 juta. Kebijakan perusahaan seharusnya berkisar 45 hari. Maka untuk umur 60 hari dianggap sudah mulai sulit ditagih, sehingga ditaksasi kerugian 50%. Sedangkan umur di atas 90 hari ditaksasi kerugian 100%. Nah, biasanya itu hanya 45 hari, tetapi ini malah ada yang 60 hari bahkan sampai 90 hari. Tentu ini sudah gawat ya anak-anak dan masuk ke dalam kategori piutang ragu-ragu. Maka rumusnya adalah umur 60 hari dikali 50% sama dengan 15 juta dikali 50%. Didapat 7.500.000. Umur di atas 90 hari 15 juta dikali 100%. Didapat 15 juta. Total cadangan kerugian piutang ada 22.500.000. Maka dibuat jurnal debit beban penghapusan piutang atau kerugian piutang tidak tertagih sebesar 22.500.000. Kemudian kreditnya ada cadangan kerugian piutang sebesar 22.500.000. Jadi, piutang yang liquid atau pasti tertagih adalah piutang dikurangi cadangan kerugian piutang, yakni 50 juta dikurangi 22.500.000 sama dengan 27.500.000. Nah, mungkin hanya itu anak-anak yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi ini dapat dipahami dan bermanfaat. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.